Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dalam kondisi sehat dan dapat menikmati indahnya hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah sempatkan memberi perhatian terhadap yang lain. Bacaan diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 2b sampai ayat yang ke-5. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jembatan Golden Gate di Amerika Serikat adalah salah satu tempat di mana orang suka melakukan tindakan bunuh diri. Sudah ribuan orang melompat atau ditemukan terapung di air sejak jembatan itu diresmikan tahun 1937. Roy Raymond, pendiri perusahaan Victoria's Secret, bunuh diri dari Golden Gate pada tahun 1993. Demikian juga dengan Duane Garrett, seorang politikus Amerika Serikat, juga bunuh diri pada tahun 1995. Satu pasien dari Dr. Jerome Moto, yaitu seorang pria berusia 30-an tahun, juga melompat di jembatan ini pada pertengahan tahun 1970-an. Akhirnya rasa ingin tahu membuat Dr. Jerome pergi ke apartemen mewah milik korban. Di sana ia menemukan surat di lemari pakaiannya yang berbunyi demikian. Saya akan berjalan ke jembatan. Jika ada salah seorang tersenyum pada saya di sepanjang jalan, saya tidak akan melompat. Pria itu akhirnya meninggal dengan tragis karena di sepanjang jalan ia tidak menemukan seorang pun yang tersenyum padanya. Saudara yang terkasih, ada berbagai alasan mengapa seseorang nekat bunuh diri. Satu di antaranya adalah karena kekosongan jiwanya. Ia merasa kesepian karena tidak berhasil menemukan apa yang seharusnya mengisi kekosongannya itu. Sebenarnya, ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh Tuhan Yesus sendiri. Kehadiran Tuhan Yesus membuat orang menyadari bahwa mereka berharga dan harus menjalani hidupnya dengan cara-cara yang berarti. Saudara yang terkasih, jika saat ini kita merasa kesepian, putus asa atau terpuruk dalam perasaan yang mengasihani diri sendiri, datanglah kepada Tuhan Yesus. Mintalah Dia mengisi ruang hati kita yang kosong. Dia tahu persis apa yang harus dilakukannya untuk memulihkan hidup kita yang terasa tidak berarti. Jika saat ini kita menemukan seseorang yang sedang kesepian atau tenggelam di lembah mengasihani diri sendiri, janganlah menutup diri
atau bersikap tidak peduli. Berilah perhatian, bukalah telinga untuk mendengar keluh kesahnya. Tunjukkan empati dan katakan bahwa kita peduli padanya. Mungkin orang tersebut belum pernah merasakan kasih yang tulus atau belum menyadari kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kehadiran kita menyelamatkan orang itu dari keputusasaannya dan menyadarkan bahwa Tuhan peduli dengan keadaannya. Jangan katakan bahwa kita terlalu sibuk atau punya banyak masalah, karena Tuhan Yesus yang sangat sibuk pun mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah kita dan mau menolong kita saat kita membutuhkan uluran tangannya. Kita akan mengalami aliran kasih yang berkelimpahan ketika kita mulai bergerak menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara yang terkasih, bangunlah karakter untuk peduli, yaitu dengan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga melalui perhatian yang kita berikan kepada mereka, mereka pun diberkati, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, taruhlah kepekaan dan kepedulian di hati kami, sehingga kami mampu memperhatikan orang-orang yang perlu dikuatkan dan diselamatkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin serahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.